Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Indrahayu Restuarjani, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMK Tribuna Bakti dan tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua 2023 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran dengan tema teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Semoga kalian tetap sehat terus ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum memulai pada pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya akan Ibu absen dulu. Sofi Aulia, Ayu Astuti, Dewi Oktaviani Putri, mana? Ya. Fatima, Kevin Marcelino Frederick, hadir. Mita Lestari, Nova Ayu Safitri. Oke. Rizky Ramadan, Salsa, Sandi Adi Kurniawan, apa ini? Safaatus Zahra. Siapa ini? Sera Dewi Saputri. Saya Bu. Ya. Winda Puji Astuti. Yan Aulia Putri. Revina. Kania Ramadhani. Ya. Ini Ika keluar atau bagaimana kok sering nggak masuk? Keluar. Sudah ada suratnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baik kita pemanasan dulu seperti biasa. Coba kalian berdiri. Jadi perhatikan ya, ibu kalian nanti akan menyanyikan lagu Sayonara, sayonara, sampai kata sampai ya, dengarkan. Kalau sudah ada kata sampai langsung pundak, lutut, kaki, gini agak gini, agak apa? Jangan agak keluar dari meja. Ya, sampai dan itu. Kalau sudah itunya nggak usah diucapkan, langsung pundak, lutut, kaki ya. Diingat-ingat.
sampai dan itu langsung pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki ya. Satu, konsentrasi. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara sampai lutut kaki. Ayo yang konsen, diulang lagi. Sampai tetap diucapkan, tapi langsung kalian pundak, lutut, kaki, gitu ya. 1, ini nih agak geser sini biar nggak kebentur meja. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara sampai kurang kompak, diulangi lagi, sekali lagi. Sayonara, sayonara sampai pundak, sayonara, sayonara sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Kompak semua, konsentrasi. Mbak, kalau ibu mengucapkan selamat pagi, itu kalian tepuk 1 kali. Ya, konsentrasi semua. Selamat pagi, tepuk. Selamat siang, tepuk 2 kali. Ya. Selamat sore, tepuk 3 kali. Ya. Selamat malam, tangan tidak boleh nempel satu sama lain. Selamat malam. Tuh ya. Paham ya? Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, bagus. Kompak sekali. Baik, sudah disiapkan semua LKS-mu. Coba disiapkan semua bukumu. Pada minggu yang lalu, kalian belajar tentang apa? Ciri-ciri laporan teks hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat? Ya, Sera. Objek yang dibahas bersifat umum. Terus apa lagi ciri yang kedua? Siapa yang bisa? Saya. Nova. Isi yang dibahas biasanya berupa ilmu. Isi yang dibahas itu berupa ilmu. Bagus. Ada lagi ciri yang lain? Bertujuan menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu. Berusaha menjelaskan sesuatu yang bagaimana? Sudut pandang ilmu pengetahuan. Sudut pandang ilmu pengetahuan. Struktur teks laporan hasil observasi. Tentunya sebelum kita menuju ke struktur, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui ya. Tujuan pembelajarannya itu kalian, ibu harapkan untuk bisa menganalisis apa? Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Coba ada struktur yang pertama apa? Pernyataan umum. Baik, pernyataan umum di dalamnya itu isinya tentang apa? Tentang pembukaan yang akan disampaikan. Pembukaannya itu apa biasanya? Berupa
pengertian atau definisi. Definisi terhadap apa? Terhadap objek. Coba Ibu bertanya pada Sandi. Pernahkah kamu mengamati sesuatu? Pernah, Bu. Mengamati apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Ini Septa, pernah mengamati kacang hijau? Pernah, Bu. Apa yang kamu amati dari kacang hijau tersebut? Kayak menangkap itu menumbuhkan kacang hijau. Menumbuhkan kacang hijau. Tadi karena sudah ada temanmu yang mengamati kacang hijau. Coba siapa lagi yang pernah mengamati sesuatu, entah itu hewan atau makanan? Ya, Sera. Ya, Sera. Kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu. Menurut pengamatanmu bagaimana? Apa yang kamu amati? Mulai dari tubuh kepompong sampai jadi kupu-kupu. Untuk menjadi kupu-kupu sebelumnya terjadi apa? Proses kepompong. Proses kepompong itu bagaimana? Apakah bentuk ulat dulu atau kepompong dulu? Ulat dulu. Ulat dulu baru kepompong. Itu prosesnya berapa lama? Nggak tahu, belum itu ya, belum sampai. Pokoknya kamu tahu proses kupu-kupu itu terjadinya kupu-kupu dari ulat. Ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Kamu pernah mengamati apa? Ayo. Mengamati cara membuat tape singkong. Mengamati cara membuat tape singkong. Bagaimana prosesnya? Untuk awalnya itu bagaimana? Awalnya dari singkong, terus dikasih ragi, ditaruh di wadah dan diberi daun pisang, Ya. dibungkus dan tunggu sampai beberapa hari. Itu dari apa? Dari singkong itu berapa lama? Misalnya apa ya, proses apa? Memberi ragi. 1 hari cukup, Bu, tapi cuma Dilumur. matangnya aja. Dilumuri ragi gitu ya. Terus diapakan setelah itu? Ditaruh di wadah. Di wadah, Setelah dijemur juga? enggak, Oh, enggak dijemur. Terus ditutup, ditunggu beberapa hari. ditutup pakai daun pisang Pakai atau kayak kain gitu loh, Bu. oh, seperti kain bisa. Oke. Kapan itu kamu pernah mengadakan pengamatan? Waktu SMP atau ini SMP? Ya, waktu SMP, Bu. Oh, waktu SMP. Bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Saya, Bu, proses pengamatan membuat tempe. Membuat tempe. Bagus. Prosesnya bagaimana kalau membuat tempe? Dari kedelai yang dicuci, habis itu dimasak, habis itu dikasih Kacang kedelai yang dicuci dulu, kemudian dimasak, habis itu dikasih dimasak. Dimasak itu direbus ataukah Oh, direbus. Kemudian dikasih ragi. langsung diberi ragi, enggak didinginkan dulu. Kan dulu habis itu dikasih Oh, didinginkan dulu, setelah itu diberi ragi. ragi. Berapa lama untuk menjadi tempe? 3 sampai Sekitar 3 atau 2 hari. 3 atau 2 hari? 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari. Bagus. Siapa lagi? Oh ya, Nova. Mengamati apa? Susu kedelai. Susu kedelai. Bagaimana, Nova? Yang pertama membersihkan biji kedelainya dulu. Pertama, membersihkan biji kedelai. Terus, Merendam. yang lain perhatikan ya. Yang kedua merendam biji kedelai. Selama Merendam biji kedelai berapa lama? 8 jam. Oh, 8 jam. Setelah itu Memblender. dimasukkan blender, kemudian Di blender sampai halus. Setelah itu lalu direbus. direbus. Terus sudah. Yang Oh, terakhir jadi disaring. oh, disaring. Setelah itu Jadilah susu kedelai.
Sekarang Ibu ingin menampilkan PPT ya tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kira-kira apa yang kalian ketahui dengan strukturnya? Struktur itu apa? Bagian. Penjelasan umum itu isinya tentang apa? Penjelasan tentang objek yang keras ya, bagus. Penjelasan tentang objek yang akan kamu amati. Iya, silakan Dewi. Pernyataan umum itu contoh kalimatnya seperti apa? Pernyataan umum contoh kalimatnya seperti apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya. Kalimat pernyataan umum yang ditandai dengan kalimat definisi. Kalimat pernyataan umum yang ditandai dengan kalimat definisi. Siapa yang bisa apa sih definisi itu? Ayo, bagus. Apa Mita? Seperti merupakan dan adalah. Jadi kalimatnya bagaimana? Kalimatnya ada kata yang apa? Ada kata ialah, merupakan, terus apa lagi? Yaitu, yakni, dan sebagainya ya. Jadi ditandai dengan namanya saja definisi. Definisi itu merupakan penjelasan ya. Penjelasan, jadi ada kata, entah itu adalah, merupakan, ialah, dan sebagainya. Bagus. Struktur yang kedua tentang apa? Deskripsi bagian ya. Deskripsi bagian ini menjelaskan tentang apa? Membahas tentang apa? Menjelaskan lebih rinci terhadap suatu objek. Ayo. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, Bu. Deskripsi manfaat. Isinya tentang apa, yuk? Penutupan atau kesimpulan hasil observasi yang telah dilaksanakan. Penutup apa? Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi berupa kesimpulan. Bisa juga dihubungkan dengan manfaatnya. Misalnya, kamu mengamati kucing. Apa yang kamu amati misalnya ini? Menurut kamu, pernah tahu nggak kucing Anggora? Nah, menurut kamu kucing Anggora itu bulunya bagaimana? Tebal. Bulunya tebal. Kalau kucing liar? Biasa. Kalau kucing liar bulunya tipis ya, tidak seperti Anggora. Bagus. Tentang penjelasan struktur, ini ada tampilan video ya, tampilan video mengenai buah jeruk. Pernah kalian makan buah jeruk? Pernah. Ya, siapa yang belum pernah? Tidak ada yang jawab ya. Ya, jadi semua pasti pernah makan buah jeruk atau jus jeruk ya, pernah. Coba ditampilkan videonya. Kandungan kadar air pada jeruk tergolong cukup banyak. Nama latin yang dimiliki buah jeruk ini adalah Citresinensis. Hanya untuk orang dewasa saja. Oh ya Agues, selain bisa dimakan langsung, jeruk atau jeruk, manfaat buah jeruk sangat banyak, yaitu dapat kita menurunkan kolesterol, mencegah penyakit kanker, melindungi jantung, akan tetapi kita tidak boleh berlebihan. Sekianan hasil observasi tentang buah jeruk dari saya. Kalian membentuk kelompok lagi. Kelompoknya itu ada 4 sampai 5. Boleh 5. Sekarang kalian berkelompok. Oke, lembar kerja kalian. Oh, sudah. Nih. Nah, di situ kan sudah ada penjelasannya. Jadi kalian cari strukturnya yang ada pada ini
Yang ada pada lembar kerja di situ kan ada teksnya, teks laporan hasil observasi. Jadi nanti sekarang kalian berdiskusi tentang apa di situ? Laporan hasil observasi tentang mengamati apa? Kelinci. Apakah seperti ini? Iya. Buktinya, Siap, buktinya Bu. apa? Tuh ya. Ya Bu, makasih. Makasih Bu. Bu, mau tanya, Ya. ini paragrafnya tuh di sini apa di sini ya Bu? Paragrafnya ya tentu saja buktinya di mana? Di keterangan? Ya, pada keterangan ditambah aja di sini ya. Oh, iya. Alasannya apa kamu menulis bahwa misalnya apa ini? Muhammadiyah? Struktur itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Nah, di sini ini kan sudah ada jelas. Strukturnya ini berarti dicoret. Pernyataan umum itu. Jelas? Jelas. Nih, ada yang bertanya lagi? Saya Bu. Ya. Untuk yang bagian penutup ini bagaimana? Sudah selesai semua tugas kalian. Terus sekarang coba siapa yang dengan sukarela ya maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba siapa? Kelompoknya Nova. Ayo sini semua, maju sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan, hasil diskusi dari struktur kelinci. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Karena pernyataan umum diawali dengan kata definisi bisa berupa merupakan, terdapat pada paragraf pertama. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua karena pada bagian itu penulis menggambarkan tampilan ciri bentuk dari objek yang diteliti. 3. Deskripsi manfaat. Mungkin ada yang berbeda, coba kalian tanggapi. Silakan yang berbeda. Kelompok ini, Kevin. Penjelasannya beda. Yang mana yang berbeda penjelasannya? Keterangannya, Bu. Keterangannya, coba kamu baca kelompokmu. Mana yang berbeda? Paragraf 1, karena paragraf 1 berisi tentang asal-usul objek tersebut. Berisi tentang asal-usul objek tersebut. Tadi kelompoknya Nova yang sudah tampil ya. Sekarang kelompok siapa lagi yang ingin tampil? Saya. Oh ya, Sera, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung kelompok. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi laporan hasil observasi pengamatan kelinci. Ya, dibaca dulu. Pernyataan umum atau klarifikasi. Yang keras supaya belakang mendengar. Pernyataan umum atau klarifikasi. Paragraf 1, karena paragraf 1 berisi tentang asal-usul objek tersebut.
Struktur kedua yaitu deskripsi bagian. Paragraf 2 karena menjelaskan ciri-ciri atau bagian objek secara detail. Struktur bagian 3 deskripsi manfaat atau kesimpulan. Paragraf 3 karena bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Mungkin kalian ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Saya Bu. Ya, silakan. Bukti contohnya adalah kelinci merupakan salah satu termasuk hewan mamalia dari keluarga Leporidae. Kata merupakan adalah ciri-ciri kalimat definisi. Cukup puaskah dengan jawaban kelompok Sera? Sudah. Mau bertanya atau mau menanggapi? Contoh kalimat deskripsi bagian. Bukti kalimatnya bagaimana? Jika melihat dari fisik terutama pada bulunya, kelinci bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Sedangkan menurut ordonya, kelinci diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni Ion, Angora, American, English, Himalayan, serta Dutch. Berarti simpulan pada bagian apa tadi? Deskripsi bagian itu apa? Bagian dari kelinci. Jadi lebih spesifik menjelaskan ciri-ciri fisik kelinci. Bagus. Kemudian mungkin ada kelompok satu lagi, kelompok yang bertanya. Ya, Sandi. Faktanya kelinci juga dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, serta ampas tahu. Setelah diteliti juga, daging kelinci sendiri bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Berarti yang bagian apa yang terakhir? Struktur apa yang terakhir? Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat isinya berisi tentang apa? Fakta atau manfaat? Manfaatnya ya, manfaat kelinci. Bagus. Ayo kelompok lain. Kelompok Sandi ya, pintar. Sini maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi tentang kelinci. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, contohnya kalimatnya adalah bisa digunakan sebagai obat, bisa menyembuhkan penyakit asma. Bisa menyembuhkan penyakit asma. Terus mungkin ada kelompok yang ingin bertanya. Ini utarakan ke kelompok ya. Apa yang dimaksud dengan keluarga Leporidae? Leporidae adalah famili mamalia yang di dalamnya terdiri dari kelinci dan terwelu. Kata Leporidae berasal dari bahasa Latin yang berarti yang menyerupai kelinci. Bagaimana kelompok Sera? Sudah. Kelompok siapa lagi? Ya. Buktinya adalah secara umum kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas serta kelinci peliharaan. Merupakan salah satu termasuk hewan mamalia
Itu kalimat pertama. Kalimat kedua. Bagus. Kalimat ketiga. Kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar dan hidupnya di Amerika sampai ke bagian Eropa. Kalimat keempat. Sampai saat ini secara umum kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas serta kelinci peliharaan. Coba LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Coba perhatikan, setelah kalian berdiskusi tadi, nah ada tugas, ini tugas, tadi ada tugas kelompok, sekarang tugas apa? Individu. Nah, individu ini berupa soal formatif yang sudah Ibu bagikan tadi ya, Ibu bagikan linknya tadi, kamu kerjakan di Google Form ya. Coba sekarang ambil HP kalian dan diklik link yang sudah Ibu bagikan. Itu ada 10 soal. Lima menit lagi ya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham. Paham. Ini apa? Iya, sudah paham. Caranya mengisi sudah bisa. Bagus. Kemudian sebentar, ini Salsa sudah paham? Sudah paham? Sudah, bagus. Jangan sampai terlewati loh ya mengisinya. Harus 10 soal. Ini Ayu sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Jadi harus diisi semua, tidak boleh kosong. Ada yang kosong satu, itu memengaruhi nilai kalian. Tentang apa tadi? Pengamatan tentang kelinci. Kemudian sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian, bagaimana pembelajaran kalian hari ini, menyenangkan atau membosankan? Oke, sip ya. Mengapa Ramadan? Menurut pendapatmu mengapa kok menyenangkan? Ada ice breakingnya. Ice breakingnya itu harus ceria supaya tujuannya apa Ibu? Ibu gunakan ice breaking, tujuannya supaya kalian bisa fokus atau konsentrasi terhadap pembelajaran. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan pembelajaran. Tentunya
ada kesimpulan yang kalian bisa jelaskan kembali ya tentang materi pembelajaran tadi. Tentang apa? Pak Ibu ingin mengetahui seberapa jauh tingkat kemampuan kamu dalam mengingat. Siapa yang bisa menjawab? Sarah. Pernyataan umum menurut kamu dapat apa bagian pernyataan umum? Atau awal. Pembukaan atau awal ditandai dengan apa? Kalimat definisi. Kalimat definisi itu ditandai dengan kata yang menunjukkan apa? Ialah merupakan, yakni, yaitu, adalah, dan sebagainya. Bagus. Kemudian ada apa lagi? Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Siapa yang ingin menjelaskan deskripsi bagian? Kevin. Deskripsi bagian adalah ciri-ciri objek yang diamati. Jadi isinya tentang ciri-ciri, menjelaskan lebih rinci lagi, lebih terperinci tentang apa? Objek yang diamati. Bagus. Sekarang apalagi? Struktur yang ketiga, deskripsi manfaat. Coba kamu yang menjawab. Deskripsi manfaat adalah bagian penutup dari teks laporan hasil observasi atau kesimpulan. Kesimpulan berarti berisi tentang apa? Manfaatnya ya. Jadi manfaat terhadap objek yang diamati. Bagus. Yang kedua tentang apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi tentang apa? Penjelasan yang lebih rinci. Misal kamu mengamati seekor kucing, itu kakinya ada berapa? Ada 4, berbulu apa? Misalnya kalau kucing Anggora tebal. Jadi kalian harus bisa menceritakan lebih rinci tentang hewan kucing. Paham di sini? Ya, bagus. Kemudian struktur yang ketiga berisi tentang apa? Deskripsi manfaat. Dalam deskripsi manfaat itu kita kita pelajari tentang apa? Isinya tentang apa? Simpulan. Bisa juga berupa apa? Berikutnya kita akan membahas tentang apa? Kaidahnya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur. Minggu depan kita akan mempelajari pembahasannya. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.